Namaku Sari. Aku hanyalah wanita biasa dari keluarga sederhana. Ayahku seorang pensiunan guru, ibuku ibu rumah tangga biasa. Kami hidup pas-pasan, tapi penuh cinta. Tak pernah terpikir aku akan menikah dengan Dion, lelaki mapan dari keluarga terpandang, lulusan luar negeri, dan putra satu-satunya dari pengusaha sukses yang punya nama besar di kota kami. Dion ku kenal dari seorang teman kuliah. Awalnya aku ragu saat dia mendekatiku. Tapi Dion berbeda dari lelaki kebanyakan. Dia sopan, rendah hati, dan tampak tulus. Selama kami berpacaran, dia selalu memperlakukanku dengan penuh penghargaan. Dia bilang aku wanita pertama yang membuatnya merasa pulang. Aku sempat bertanya, "Kamu yakin keluargamu bakal terima aku?" Dia tersenyum, menggenggam tanganku dan menjawab, "Kalau mereka mencintaiku, mereka akan menerima wanita yang kucintai." Ternyata aku terlalu percaya. Pernikahan kami digelar sederhana. Aku tahu keluarga Dion menginginkan pesta mewah, tapi Dion bersikeras ingin sesuatu yang intim dan hangat. Mertuaku datang dengan raut wajah datar, bahkan tampak kecewa. Ibu mertuaku hanya memandangku dari atas ke bawah, seolah-olah aku ini bukan siapa-siapa yang pantas berdiri di samping putranya. Tidak ada darah bangsawan, tidak ada nama besar. "Apa yang sebenarnya kamu lihat dari gadis ini, Dion?" Itulah kalimat pertama yang kudengar dari ibu mertuaku setelah resmi menjadi istri Dion. Ucapan itu bukan di depan umum, melainkan saat aku hendak membawakan teh untuknya di rumah mereka. Hatiku remuk. Tapi aku berusaha tegar. Hari demi hari, perlahan aku menyadari bahwa kehidupan pernikahanku tak seindah yang kubayangkan. Bukan karena Dion, tapi karena mertuaku. Mereka tak pernah benar-benar menerimaku. Mertuaku selalu membandingkanku dengan anak-anak sosialita kota ini. Putri si pengusaha batik, keponakan pejabat daerah, atau alumni luar negeri yang punya bisnis ratusan juta. "Apa kamu bisa menemani Dion saat dia mendaki lebih tinggi?" tanya mertuaku suatu hari saat kami makan malam bersama. "Perempuan sepertimu hanya akan menjadi beban. Kami butuh pendamping yang bisa seimbang." Dion diam. Dia tidak membela, tidak juga membantah. Waktu itu aku berpikir dia hanya tak ingin keributan. Aku mencoba keras untuk menjadi istri yang baik. Aku belajar memasak makanan kesukaan Dion, menjaga penampilan, dan mendukungnya dalam karir. Tapi apapun yang kulakukan, seolah tak pernah cukup. "Rambutmu terlalu polos, Sari," komentar ibu mertua suatu kali saat kami bersiap untuk menghadiri pesta keluarga. "Coba bandingkan dengan Natasha, anak Pak Hendra. Dia tahu caranya tampil berkelas." Natasha. Nama itu mulai sering muncul. Aku tahu siapa dia. Anak perempuan dari keluarga kaya raya yang punya showroom mobil mewah. Katanya, Natasha pernah naksir Dion, tapi Dion menolaknya. Namun sekarang, ibuku terus mempertemukannya lagi dengan Dion lewat acara-acara keluarga dan sosialita. "Aku cuma ngobrol biasa," kata Dion saat kutanya. "Kenapa tidak kamu tolak saat dia mengajak ngopi?" tanyaku dengan nada kecewa. "Kalau aku tolak, Mama makin marah." "Aku cuma jaga suasana," jawab Dion datar. "Aku bisa menerima kalau suamiku ingin menjaga hubungan baik dengan keluarganya, tapi bukan berarti harus menyakiti hatiku." Makin hari, aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Mertua tak pernah mengundang keluargaku untuk acara keluarga. Saat ada pertemuan keluarga besar, aku duduk di ujung, seperti bayangan yang tak dianggap. Yang paling menyakitkan, saat Dion mulai berubah. Dia mulai sering pulang malam. Tak ada lagi pelukan atau ciuman hangat seperti dulu. Tatapannya mulai kosong. Bahkan, dia mulai membawa pulang oleh-oleh dari luar kota, tapi bukan untukku. Suatu malam aku melihatnya meletakkan parfum wanita mahal di dalam lemari. Saat kutanya, dia menjawab singkat, "Itu titipan teman." Hatiku sudah tak bisa dibohongi. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sampai akhirnya, datanglah hari itu. Pagi yang cerah, tapi terasa seperti langit runtuh bagiku. Dion pulang dengan wajah tegang. Dia memintaku duduk di ruang tamu. "Sari, kita harus bicara." Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini bukan pembicaraan biasa. "Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi, Dion?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menunduk. "Aku mencintaimu, tapi..."
Tapi, Mama ingin aku menikah lagi dengan perempuan yang lebih bisa mendukung masa depanku. Mama sudah menyiapkan semuanya. Aku dan kamu setuju, potongku. Air mataku mulai menetes. Dia tidak menjawab. Diamnya adalah jawabannya. Jadi kamu pilih mereka daripada aku? Setelah semua yang kita lewati? Sari, kamu wanita baik. Tapi dunia ini keras. Aku butuh pasangan yang bisa seimbang denganku di dunia kerja dan pergaulan, katanya tanpa menatapku. Aku tertawa kecil, tawa getir. Aku tidak cukup? Atau kamu memang tak pernah sungguh mencintaiku? Dia tidak membalas. Hari itu, kami resmi berpisah. Bukan karena kami tidak saling sayang, tapi karena harga diri dan keserakahan yang mengalahkan cinta. Atau mungkin, aku terlalu naif berpikir cinta bisa melawan segalanya. Sebelum aku meninggalkan rumah itu, ibu mertuaku memandangku dengan senyum puas. Akhirnya kamu sadar tempatmu di mana, katanya lirih. Aku mengangkat daguku. Jangan terlalu cepat berpuas diri, Bu. Hidup belum berakhir. Waktu yang akan membuktikan siapa yang akan menyesal. Aku keluar dengan langkah tenang, walau hati remuk. Tapi di dalam luka itu, tumbuh satu tekad. Aku akan bangkit. Aku akan membuat mereka tahu rasa. Hari-hari setelah perceraianku terasa seperti neraka yang tak berapi. Aku kembali ke rumah orang tuaku dengan hati hancur dan tubuh lelah. Ayah dan ibuku menyambutku dengan pelukan yang hangat, namun aku tahu di balik itu mereka menyimpan kekhawatiran yang dalam. Aku sudah mencoba menjadi menantu yang baik, istri yang setia, tapi pada akhirnya, yang dipandang hanya harta. Sudahlah, Nak. Biarkan mereka dengan dunia mereka. Kamu masih muda. Jalanmu belum berakhir, kata ayahku sambil mengusap pundakku. Tapi aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya, mengapa Dion semudah itu melepaskanku? Setiap malam, aku teringat wajahnya. Wajah pria yang dulu kucintai, kini penuh kepalsuan. Yang lebih menyakitkan, bukan hanya perpisahan, tapi kenyataan bahwa Dion mulai memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Pria lemah yang tak berani membela istrinya sendiri, yang lebih memilih penilaian ibunya daripada cinta yang pernah ia janjikan. 3 minggu setelah perceraian, kabar itu datang. Melalui media sosial, aku melihat foto Dion dan Natasha tersenyum mesra di sebuah pesta gala. Natasha mengenakan gaun merah menyala, lengan Dion melingkari pinggangnya. Judul berita itu menusuk dadaku seperti pisau. Pasangan baru dunia bisnis, Dion dan Natasha, siap naik pelaminan. Aku tak bisa bernapas. Begitu cepat? Bahkan sebelum luka ini mengering, mereka sudah berpesta? Dia sudah bersama Natasha bahkan sebelum kalian resmi bercerai, kata Lila, sahabatku yang bekerja di salah satu majalah gaya hidup. Aku lihat sendiri mereka dinner berdua, tangan Dion bahkan menggenggam tangan Natasha seperti kalian tak pernah ada. Dadaku bergemuruh. Bukan karena cinta yang masih tertinggal, tapi karena penghinaan yang begitu nyata. Jadi, semua air mataku selama ini, sia-sia? Dia pengkhianat, Sar. Dan mertuamu, wanita itu hanya peduli status sosial. Kamu harus bangkit. Kamu harus buktikan, kamu bukan perempuan yang bisa mereka buang seenaknya. Lila memelukku erat. Sejak hari itu, aku berhenti menangis. Aku mulai mengalihkan rasa sakitku menjadi kekuatan. Aku kembali membuka bisnis kue kecil-kecilan yang sempat aku jalankan dulu saat kuliah. Aku menyewa kios mungil di dekat kantor pusat kota, dan mulai membuat resep baru, belajar dari internet, membaca buku, bahkan mengirimkan sampel kue ke kantor-kantor dan coffee shop. Perlahan, pesanan mulai berdatangan. Lila membantuku memasarkan secara daring. Dalam 2 bulan, aku sudah punya pelanggan tetap, termasuk beberapa perusahaan yang memesan untuk acara mereka. Rezeki datang tidak besar, tapi cukup untuk membuatku berdiri lagi, bukan sebagai mantan istri Dion, tapi sebagai Sari yang berdikari. Namun, luka itu belum tertutup sepenuhnya. Suatu sore, Lila datang dengan ekspresi gugup. Kamu harus lihat ini, katanya sambil menyerahkan undangan mewah berwarna emas ke tanganku. Aku membuka undangan itu dengan tangan gemetar. Dion dan Natasha mengundang Anda untuk hadir dalam acara resepsi pernikahan kami. Hari, Sabtu. Tempat,
Hotel Armanaya Grand Ballroom. Dress code, formal elegan. Aku terdiam. Rasanya seperti dihantam palu godam tepat di dada. Mereka bahkan punya nyali mengirimi undangan ke kamu, tanyaku pelan. Kayaknya bukan dari Dion langsung. Tapi mereka menyebar undangan ke semua relasi, termasuk kamu. Ini undangan publik, jadi menyebar ke banyak tangan. Tapi tetap saja, kurang ajar. Aku menatap tulisan itu lama. Lila menyodorkan ponselnya. Lihat ini. Sebuah video pendek muncul di layar. Natasha sedang diwawancarai media. Di belakangnya berdiri Dion dan ibu mertuaku yang dulu. Natasha adalah sosok yang kami dambakan. Cantik, cerdas, dan tentu saja, dari keluarga yang punya reputasi kuat. Kami akhirnya merasa tenang, ujar ibu mertuaku sambil tersenyum anggun ke kamera. Tanganku mengepal. Jadi aku bukan dambaan mereka karena aku miskin, aku bertanya dengan nada getir. Kamu tahu, Sar, kita bisa diam dan biarkan mereka meremehkan kita, atau kita bisa berdiri dan membuktikan mereka salah, ujar Lila. Aku mengangguk. Hari itu juga aku membuat keputusan. Aku akan datang ke pernikahan mereka. Bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai perempuan yang akan membuat sejarah. Aku mulai menyusun rencana. Aku mencari tahu semua informasi tentang pesta itu. Siapa yang datang, siapa saja tamu penting, siapa fotografer, dan bahkan siapa Ionya. Lila membantuku dengan koneksi medianya. Kami menemukan bahwa pesta itu akan sangat mewah. Akan ada live music, tayangan video perjalanan cinta mereka, dan bahkan sesi ucapan doa dari para tamu. Kalau kamu ingin mengguncang mereka, kamu harus tampil luar biasa, Sar, kata Lila. Aku pun mulai bertransformasi. Tak hanya dari penampilan, tapi juga dari dalam. Aku ikut pelatihan public speaking, belajar menata kata, hingga aku terlihat lebih percaya diri dan profesional. Aku juga memperbaiki cara berpenampilan, bukan untuk memikat siapapun, tapi untuk mencerminkan siapa diriku sebenarnya sekarang. Dan tanpa mereka sadari, bisnis kuemu yang sederhana itu kini sudah punya cabang 2 tempat. Salah satu cabang bahkan menjadi langganan perusahaan logistik besar, milik rekan bisnis ayah Natasha sendiri. Takdir mulai berpihak. Tapi aku belum selesai. Seminggu sebelum pesta, aku menerima pesan dari seseorang tak dikenal. Saya tahu siapa Natasha sebenarnya. Jika kamu ingin bantuanku, hubungi saya. Faye. Aku dan Lila penasaran. Setelah melakukan pengecekan kecil, kami tahu, pria itu adalah mantan tunangan Natasha yang pernah hampir menikah dengannya, tapi tiba-tiba dibatalkan. Desas-desus mengatakan Natasha selingkuh dengan pria kaya yang sekarang menjadi suaminya, yaitu Dion. Bayangkan kalau rahasia Natasha terbongkar saat pesta. Di hadapan semua tamu penting dan wartawan, ujar Lila dengan tatapan tajam. Aku tersenyum samar. Tepat seperti rencana yang kubutuhkan. Tapi aku tak ingin hanya menjatuhkan mereka dengan cara murahan. Aku ingin mereka malu karena kesombongan mereka sendiri. Aku ingin mereka tahu, perempuan yang mereka buang itu tak sekadar bertahan, tapi bangkit dan melampaui mereka. Hari pesta semakin dekat. Gaun yang kupesan dari desainer lokal sudah siap. Warna biru gelap, elegan, dengan potongan ramping yang menonjolkan keanggunan. Aku berdiri di depan cermin, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah semua luka, aku melihat seorang wanita kuat yang tersenyum pada bayangannya sendiri. Sari yang dulu mungkin akan menangis di sudut kamar, gumamku. Tapi Sari yang sekarang, dia akan berdiri di tengah ballroom dan membuat mereka terdiam. Sabtu pagi, matahari bersinar terik seolah tahu ada badai yang siap mengguncang Hotel Armanaya malam nanti. Aku duduk di meja rias, mengenakan gaun biru elegan yang memesona, rambut disanggul rapi dengan aksesori kristal di sela-selanya. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup membuat kepala menoleh. Aku bukan lagi Sari yang dulu. Aku adalah wanita yang pernah mereka injak, dan kini datang sebagai tamu kehormatan yang tidak mereka undang, tapi tidak bisa mereka abaikan. Udah siap? Tanya Lila dari balik pintu sambil membawa clutch dan ponsel. Aku mengangguk. Sudah, tapi ini bukan sekadar datang. Ini, akhir dari semua penghinaan itu. Kami berdua masuk ke mobil yang sudah disewa, mobil klasik yang biasanya digunakan dalam acara-acara gala.
Aku ingin tampil berbeda, tapi tidak berlebihan. Cukup untuk mencuri perhatian tanpa terlihat haus pengakuan. Di dalam tas kecilku, sudah tersimpan semua kartu truf, bukti pengkhianatan Natasha, dokumen masa lalu, bahkan rekaman percakapan antara Natasha dan mantan tunangannya, Vano, yang memberitahuku bahwa Natasha tidak hanya matre, tapi juga pernah menipu bisnis pria itu sebelum dia kenal Dion. Aku tidak akan menyerang dengan amarah. Aku akan menyerang dengan elegan dan fakta. Sampai di hotel, suasana pesta sudah ramai. Tamu-tamu dari kalangan elit berdatangan mengenakan baju mewah dan parfum mahal. Fotografer dan jurnalis sibuk mengabadikan momen. Aku turun dari mobil dengan langkah pelan namun pasti. Beberapa tamu langsung menoleh ke arahku, tampak heran tapi tak bisa menolak untuk mengamati. Itu Sari, kan? Bisik seseorang di belakangku. Bukannya itu mantan istrinya Dion. Aku hanya tersenyum tipis. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menebat. Karena sebentar lagi, mereka akan tahu alasanku datang. Aku masuk ke ballroom. Tempat itu luar biasa mewah, langit-langitnya tinggi dihiasi lampu kristal, ada bunga putih dan biru di mana-mana. Di ujung ruangan, Dion dan Natasha berdiri di pelaminan, tersenyum pada para tamu yang datang memberikan ucapan selamat. Lalu mataku bertemu dengan mata Dion. Tatapannya langsung berubah. Dari biasa menjadi kaget. Dia tak menyangka aku datang. Tak lama kemudian, Natasha pun melihatku. Senyumnya kaku, tubuhnya menegang. Di sisi pelaminan, ibu mertuaku, mantan ibu mertuaku, memandangku seperti melihat hantu dari masa lalu. Aku melangkah pelan, tetap menjaga senyum. Saat aku sudah cukup dekat, aku melihat Dion hendak turun dari pelaminan, tapi Natasha menahan tangannya. Aku pura-pura tak peduli dan mengambil tempat duduk di barisan tengah, cukup dekat untuk menyaksikan semuanya dengan jelas. Acara demi acara berjalan. Ada sambutan dari pihak keluarga, ada lagu romantis, ada pemutaran video perjalanan cinta mereka, yang jelas-jelas rekayasa. Karena aku tahu, setahun lalu saat Dion katanya, pergi dinas, ia sebenarnya menginap di villa bersama Natasha. Semua terlihat sempurna dari luar, bisik Lila di sebelahku, padahal isinya penuh kebohongan. Lalu tibalah acara puncak, sesi ucapan dan testimoni dari para tamu. Panitia memberikan mic kepada tamu yang ingin memberi ucapan selamat. Beberapa teman Dion naik dan bicara dengan sopan, mendoakan mereka bahagia, sukses, dan sejenisnya. Lalu Lila mengangkat tangan. "Halo, boleh saya minta waktu sebentar?" katanya. Lila berdiri dan berjalan ke depan. Aku menahan napas. Dia bukan bagian utama dari rencanaku, tapi kami sepakat, jika suasananya pas, dia akan jadi pembuka jalan. Selamat malam semuanya. Nama saya Lila, saya bukan siapa-siapa, hanya teman dari seseorang yang pernah sangat disakiti oleh hubungan ini. Saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya ingin semua tamu tahu bahwa kadang, pesta semewah apapun tak bisa menyembunyikan luka yang ditinggalkan di belakang. Ruangan langsung senyap. Beberapa mulai berbisik. Aku tahu, ini waktuku. Aku berdiri dan berjalan maju. Langkahku membuat kepala demi kepala menoleh. Kamera fotografer mulai mengarah padaku. Bahkan pembawa acara tampak panik, tapi mereka tak berani menghentikanku. Aku mengambil mic dari tangan Lila. "Selamat malam," ucapku tenang, memandang ke seluruh ruangan. "Nama saya Sari. Mungkin sebagian dari Anda mengenal saya. Saya adalah mantan istri dari Dion, pria yang berdiri di pelaminan hari ini." Geger. Dion melangkah maju, wajahnya pucat. "Sari, jangan buat keributan." Aku mengangkat tangan. "Tenang. Aku tidak datang untuk mengemis atau menuntut. Aku hanya ingin mengatakan kebenaran, karena selama ini, hanya kebohongan yang diumbar." Aku menatap Natasha. "Natasha, kamu mungkin merasa menang hari ini. Tapi aku tahu kamu sudah bersama Dion bahkan saat aku masih sah sebagai istrinya. Dan aku juga tahu, kamu pernah menipu mantan tunanganmu, Vano, dan mengambil uang dari bisnisnya untuk kepentingan pribadi." Beberapa tamu langsung terdengar menghela napas. Lila menyerahkan tablet ke layar LCD besar. Dengan satu klik, layar menampilkan email dan bukti transaksi yang sudah disiapkan. Aku juga tahu,
Video perjalanan cinta kalian itu penuh manipulasi. Karena saat kalian mengaku pertama kali dekat di acara gala akhir tahun lalu, Dion bilang dia keluar kota karena rapat. Rapat apa di villa pribadi, Dion? Dion terlihat ingin bicara, tapi Natasha lebih dulu menarik lengannya. Wajah Natasha merah padam, lalu membentak, "Kamu iri. Kamu perempuan gagal yang ditinggal suami." Aku mendekat. Iri? Tidak. Aku justru bersyukur. Karena hari aku diceraikan, adalah hari aku benar-benar dibebaskan dari keluarga yang tak tahu cara menghargai ketulusan. Ibu mertuaku berdiri, wajahnya merah seperti terbakar. "Pengamanan. Usir perempuan ini." Namun seorang pria paruh baya berdiri di belakang, menghentikan pengamanan. "Sebentar." Suaranya tenang tapi berwibawa. Tamu-tamu memberi jalan. "Saya Vano. Saya bisa mengonfirmasi semua yang dikatakan Sari. Dan sebagai investor di salah satu perusahaan Natasha, saya akan menarik semua dana saya malam ini." Suasana berubah kacau. Beberapa wartawan mulai mengabadikan momen. Aku berbalik, tak butuh pengakuan, hanya ingin mereka merasakan malu yang mereka tanamkan padaku dulu. Aku menunduk sedikit ke arah Dion. "Selamat atas pernikahannya. Tapi ingat, karma tak pernah lupa alamat." Dan aku melangkah pergi. Langkahku ringan. Tidak ada beban lagi. Tidak ada dendam yang tersisa. Hanya kemenangan batin yang tak bisa dibeli dengan pesta semewah apapun. Di luar ballroom, angin malam menyambutku seperti teman lama. "Selesai?" tanya Lila. Aku tersenyum. "Belum. Ini baru permulaan dari hidup baruku." Setelah malam pesta itu, hidupku berubah. Bukan karena aku menjadi orang kaya atau karena balas dendamku berhasil. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Bebas dari rasa rendah diri, bebas dari rasa takut, dan bebas dari bayang-bayang Dion serta keluarganya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bisnis kueku semakin berkembang. Nama, Rasa Sari, mulai dikenal di kalangan pecinta kuliner, bukan hanya karena rasanya yang lezat tapi juga karena kisah di baliknya. Banyak orang penasaran dengan sosok wanita yang berani berdiri di pesta mantan suami dan mengungkap kebenaran dengan kepala tegak. Aku tak pernah berniat menjadi viral. Tapi sejak video pidatoku di pernikahan Dion tersebar di media sosial, netizen memberiku julukan, wanita pemberani yang tak tunduk pada kekayaan. Beberapa influencer mengulas usahaku, dan pelanggan semakin berdatangan. Bahkan, aku mendapat tawaran dari investor yang tertarik membuka cabang di luar kota. Lila, sahabatku, tak pernah berhenti memberi semangat. "Kamu lihat, Sar? Mereka yang pernah merendahkanmu, sekarang cuma bisa gigit jari." Bahkan Natasha kehilangan kontrak bisnis karena ulahnya sendiri. Aku hanya tersenyum. Balas dendamku selesai, bukan karena mereka jatuh, tapi karena aku bangkit. Namun, kehidupan selalu punya kejutan. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa pesanan di kedai kecilku, seorang pria datang. Wajahnya tak asing. Tinggi, rapi, dengan jas abu-abu dan senyum sopan. Aku menyipitkan mata. "Kita pernah bertemu sebelumnya." Dia tersenyum kecil. "Aku Haris. Saudara jauh Natasha. Aku hadir waktu pesta itu." Aku langsung siaga. "Kalau kamu datang untuk membela keluargamu, kamu salah tempat." Haris tertawa pendek. "Tenang, aku bukan pembela siapa-siapa. Aku justru ingin minta maaf. Dulu aku berpikir kamu hanya perempuan cemburu. Tapi setelah tahu semua kebenarannya, aku sadar, kamu luar biasa." Aku hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Aku juga pemilik perusahaan distribusi makanan. Aku tertarik bekerja sama dengan Rasa Sari. "Kita bisa perluas ke beberapa kota besar," lanjutnya. Aku terbelalak. "Kamu serius?" "Serius. Dan bukan hanya karena aku kagum dengan cara kamu bangkit, tapi karena kuemu memang senak itu," katanya sambil tertawa. "Aku sudah coba semuanya. Favoritku yang coklat keju." Perlahan aku tersenyum. Kerja sama itu pun dimulai. Haris membantuku membuka 2 cabang baru dalam waktu 3 bulan. Ia bukan hanya investor, tapi juga jadi tempat curhat yang menyenangkan. Kami sering rapat sambil ngopi,
lalu dilanjutkan dengan obrolan ringan soal kehidupan. Kamu tahu, katanya suatu kali, aku belum pernah lihat wanita sekukuh kamu. Kamu dihancurkan, tapi kamu membangun istana dari puing-puing itu. Aku tertawa kecil. Aku hanya tak mau dikasihani. Itu saja. Lama-lama, kehadiran Haris membuatku nyaman. Tapi aku belum berani menyebutnya cinta. Terlalu dini. Terlalu banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, semesta seperti ingin menguji hatiku lagi. Suatu siang, Dion datang ke kedai. Ya, Dion. Aku sedang memeriksa bahan baku ketika suara pintu berdering dan sosoknya muncul. Mengenakan kemeja putih, wajahnya sedikit tirus, dan matanya tampak lelah. Aku menegakkan tubuh. Kau salah tempat, Dion. Aku hanya ingin bicara, katanya lirih. Aku menyilangkan tangan di dada. Sudah tak ada yang perlu dibicarakan. Tolong, sebentar saja. 5 menit. Aku menatap matanya. Dalam hati, aku bergolak. Tapi akhirnya, aku memberi isyarat padanya untuk duduk. Dion duduk dengan ragu. Ia menatap sekeliling, seolah sedang mencerna kenyataan bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan kini memiliki usaha sendiri yang maju dan ramai. Bisnismu bagus, katanya pelan. Apa itu yang kau cari? Uang, tanyaku tajam. Dion tertunduk. Tidak. Aku menyesal, Sar. Aku tertawa miris. Menyesal setelah apa? Setelah aku dipermalukan? Setelah pernikahanmu dengan Natasha dihancurkan oleh keserakahan kalian sendiri. Pernikahanku tak berlangsung lama, katanya pelan. Aku terdiam. Setelah pesta itu, banyak investor menarik dana. Keluarga Natasha mulai menjauh. Lalu, dia menggugat cerai. Katanya aku tak punya masa depan. Ibuku jatuh sakit karena malu. Semua runtuh begitu cepat. Aku menatapnya. Lalu kenapa kau datang ke sini? Minta aku memaafkanmu. Bukan minta balikan. Aku hanya ingin bilang, kamu wanita paling hebat yang pernah aku temui. Dan aku bodoh. Aku tidak tahu apa yang kupunya sampai aku kehilangannya. Aku menelan ludah. Sebagian hatiku masih menyimpan luka karena Dion. Tapi sebagian lain, sudah memaafkannya. Aku menghela napas. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak pernah bisa kembali ke masa lalu. Terima kasih sudah datang. Tapi sekarang, aku bukan milikmu lagi. Dion mengangguk, lalu berdiri. Selamat atas hidup barumu, Sari. Ia pergi, dan saat pintu tertutup, aku merasa benar-benar bebas untuk pertama kalinya. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku. Kota tampak tenang, langit cerah bertabur bintang. Haris menelepon, menanyakan soal strategi pemasaran. Setelah percakapan selesai, aku hanya duduk diam, merenung. Dulu aku perempuan yang sering menangis dalam gelap, bertanya-tanya mengapa cinta saja tidak cukup. Tapi kini, aku tahu jawabannya. Cinta tidak akan pernah cukup jika tidak disertai harga diri, ketulusan, dan keberanian untuk melindungi. Dan yang paling penting, kadang Tuhan membiarkan kita dihancurkan, bukan untuk membuat kita menderita, tapi untuk membentuk versi terbaik dari diri kita. Versi yang lebih kuat. Versi yang tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Termasuk dari seorang mantan suami dan ibu mertuanya. Sudah hampir 6 bulan sejak malam itu. Malam di mana aku berdiri di hadapan orang-orang yang dulu mencibir dan membuktikan bahwa aku bukan wanita yang bisa diinjak. Dan selama 6 bulan itu pula, aku sibuk menata hidup, menumbuhkan kembali rasa percaya diriku, dan membesarkan bisnis yang pernah aku bangun dari nol. Cabang keempat dari Rasa Sari baru saja dibuka minggu lalu di Surabaya. Kali ini, bukan hanya outlet, tapi juga sebuah kafe mungil yang menyajikan kue-kue dengan nuansa homey dan klasik. Haris, investorku, sekaligus orang yang kini jadi lebih dari sekadar rekan kerja, datang langsung untuk membantu proses grand opening. Ini gila, gumamku sambil memandang antrean panjang di depan kafe. Haris tersenyum sambil menyeruput kopi. Kamu pikir kamu cuma jual kue? Enggak, Sar. Kamu jual cerita, semangat, harapan. Dan itu jauh lebih mengenyangkan dari sekadar gula dan tepung. Aku tertawa kecil.
Kamu bisa jadi marketing hebat? Bisa jadi suami hebat juga, katanya spontan, lalu menoleh cepat sambil tersipu. Yupes, maksudku, ya gitu, deh. Aku hanya diam. Tapi pipiku memanas. Hubunganku dengan Haris memang belum resmi. Kami belum menyatakan cinta. Tapi segalanya mengalir begitu nyaman. Dia hadir di saat aku paling butuh sandaran. Tapi tak pernah memaksaku. Ia menunggu. Dan aku pun, perlahan, mulai membiarkan hatiku terbuka. Suatu malam, aku duduk di balkon apartemenku sambil menatap cahaya lampu kota. Di tanganku ada secangkir teh hangat, dan di meja ada laptop dengan grafik penjualan yang terus naik. Dulu aku tak pernah membayangkan bisa hidup seperti ini, mandiri, mapan, dan tak lagi tergantung pada siapapun. Ponselku bergetar. Haris, Sari, besok pagi bisa ketemu? Ada hal penting. Aku membalas, tentu. Di kafe jam 10, ya. Tapi yang terjadi besoknya adalah pertemuan yang tidak hanya penting, tapi mengubah arah hidupku. Saat aku sampai di kafe, Haris sudah duduk di meja pojok favorit kami. Tapi bukan hanya dia yang ada di sana. Di sampingnya duduk seorang wanita tua, dengan kerudung krem, wajahnya tegas namun lembut. Aku mengerutkan dahi. Sari, sapa Haris sambil berdiri. Ini Ibu Fatimah. Aku langsung gugup. Selamat pagi, Bu. Ibu Fatimah mengangguk sambil tersenyum. Kamu Sari, ya? Haris banyak cerita tentang kamu. Aku menatap Haris cepat. Dia hanya tersenyum, memberi isyarat agar aku duduk. Obrolan dimulai dengan ringan. Tentang bisnis, tentang bagaimana aku mulai dari bawah, tentang bagaimana Haris mengenalku. Ibu Fatimah mendengarkan dengan saksama, lalu sesekali mengangguk. Kamu perempuan kuat, katanya akhirnya. Dan ibu senang, Haris jatuh cinta pada perempuan sepertimu. Aku nyaris tersedak teh. Haris buru-buru menjelaskan, aku belum sempat bilang, Sar. Tapi aku serius. Aku sayang kamu. Dan aku ingin masa depanku bersamamu. Aku terdiam. Ada kehangatan yang menjalar dalam dadaku. Tapi juga ketakutan. Aku pernah gagal, Haris, kataku pelan. Aku takut melangkah lagi dan dihancurkan lagi. Iya, kamu pernah gagal. Tapi kamu juga pernah bangkit. Dan kamu gak harus sendiri terus, Sar. Kali ini, izinkan aku berdiri di sampingmu. Ibu Fatimah tersenyum. Aku tidak datang untuk menilai kamu. Aku datang untuk mendukung kamu. Aku menahan air mata. Untuk pertama kalinya, ada seorang ibu yang menerimaku tanpa syarat. Bukan karena aku kaya. Bukan karena latar belakangku. Tapi karena siapa aku sebenarnya. 2 minggu setelah pertemuan itu, aku dan Haris mulai merancang kolaborasi yang lebih besar. Haris ingin mengembangkan lini frozen food untuk kue-kue andalan, rasa sari, agar bisa dijual secara skala besar. Kami juga mulai membangun pemasaran yang lebih luas. Di tengah semua kesibukan itu, datang lagi satu kejutan tak terduga. Suatu pagi, seorang kurir datang membawakan undangan. Aku membuka amplopnya. Pernikahan Dion a Jessica. Jessica? Bukan Natasha? Aku mengerutkan dahi. Jadi setelah bercerai dari Natasha, dia menjalin hubungan lagi, dan menikah lagi. Tak sampai 2 tahun dari perceraian kami, dia sudah menikah 2 kali. Aku tertawa pelan. Bukan karena bahagia, tapi karena lucu, bagaimana orang yang dulu menganggapku bukan kelasnya, kini hidupnya tak stabil karena terus mengejar bayangan kekayaan dan ambisi keluarga. Tapi aku tak datang ke pernikahan itu. Kali ini, aku tidak perlu membuktikan apa-apa. Aku sudah menang, tanpa harus tampil. Beberapa bulan kemudian, aku dan Haris menghadiri penghargaan untuk wirausaha muda inspiratif. Rasa Sari dinominasikan sebagai salah satu UMKM dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Aku mengenakan gaun panjang warna pastel, dan Haris mendampingiku dengan jas navy elegan. Kami duduk di deretan depan. Di sana, banyak mata memandang, bukan karena aku kontroversial, tapi karena kisahku menginspirasi. Saat namaku disebut dan aku naik ke panggung untuk menerima penghargaan, mataku mencari satu sosok, Haris. Ia berdiri dan bertepuk tangan,
bangga. Aku menggenggam penghargaan itu dan berkata di mikrofon. Saya pernah dianggap tak layak, diremehkan, bahkan dibuang karena saya bukan berasal dari keluarga kaya. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya balas dendam. Saya berdiri karena saya memilih untuk tidak menyerah. Untuk siapapun di luar sana yang sedang dihancurkan oleh orang-orang yang tak tahu nilai diri kita, tetaplah berdiri. Karena mereka bisa mengambil semuanya darimu, kecuali keberanian dan harga dirimu. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Dan malam itu, ketika aku dan Haris pulang, dia menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya. Sari, katanya pelan, setelah semua yang kamu lewati, kamu masih bersedia menerima cinta dari seseorang yang baru. Aku menatap matanya. Ya, jawabku. Asal dia tahu, aku tak lagi wanita yang bisa diatur atau dikuasai. Haris tersenyum. Aku tahu. Aku ingin berdiri di sampingmu. Bukan di atasmu. Dan untuk pertama kalinya setelah luka panjang itu, aku siap mencintai lagi. Hari-hariku kini terasa seperti mimpi. Siapa yang menyangka? Wanita yang dulu hanya bisa menatap jendela dapur rumah mertua dengan perasaan sedih dan terbuang, kini berdiri di titik yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Bisnis, Rasa Sari, sudah memiliki 6 cabang dan 2 dapur pusat produksi. Kami juga membuka pelatihan untuk para yang ingin bangkit secara ekonomi. Sejak awal, aku berjanji pada diriku sendiri, kalau aku berhasil, aku akan membuka jalan bagi perempuan lain yang pernah diremehkan, seperti aku dulu. Tapi bukan hanya karir yang bersinar. Hubunganku dengan Haris semakin erat. Setelah lebih dari setahun mengenalnya, aku yakin dia bukan sekadar teman, rekan bisnis, atau sandaran sementara. Haris adalah rumah. Sosok yang hadir tidak saat aku sudah berada di atas, tapi saat aku masih berjuang membangun pondasi dari puing-puing. Suatu sore yang mendung, Haris membawaku ke sebuah restoran di pinggir danau. Suasananya hangat, musik lembut mengalun. Dan di tengah meja makan, sebuah kotak kecil diletakkan dengan sangat hati-hati. Aku tahu kamu perempuan yang tidak mudah ditaklukkan. Tapi hari ini, izinkan aku menaklukkan satu hal dalam hidupku, yaitu mendapatkanmu. Aku tercekat. Haris membuka kotak itu, sebuah cincin emas dengan batu safir biru. Menikahlah denganku, Sari. Tapi bukan karena kamu butuh perlindungan. Aku ingin kamu tetap berdiri tegak. Aku hanya ingin menjadi orang pertama yang menahanmu kalau kamu hampir jatuh. Aku tak mampu berkata-kata. Air mata sudah menumpuk di pelupuk. Lalu dengan suara pelan, aku menjawab, ya. Aku bersedia. Kabar pertunangan kami tersebar dengan cepat. Media lokal mengangkat berita itu sebagai kisah inspiratif. Wanita yang dibuang karena tidak kaya, kini bertunangan dengan CEO perusahaan distribusi besar. Tentu saja, reaksi dari orang-orang masa lalu mulai berdatangan. Termasuk dari mantan ibu mertuaku, Bu Weni. Suatu pagi saat aku sedang mengawasi pelatihan di salah satu cabang, stafku datang terburu-buru. Bu Sari, ada yang mencari. Namanya Bu Weni. Katanya mantan mertua ibu. Jantungku berdetak tak karuan. Suruh dia masuk, kataku datar, berusaha tenang. Tak lama kemudian, wanita yang pernah mengusirku dengan hinaan, kini berdiri di hadapanku dengan raut yang jauh berbeda. Pucat, bingung, dan ada sedikit rasa malu di sorot matanya. Sari, sapanya pelan. Aku menatapnya dingin. Selamat pagi, Bu. Dia menarik napas dalam. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku ingin minta maaf. Aku diam. Tidak menolak. Tapi juga tidak memberi senyum. Biar dia rasakan sendiri betapa sejuknya diam seseorang yang dulu ia rendahkan. Aku bodoh. Dulu pikiranku penuh gengsi. Kupikir menantu itu harus datang dari keluarga terpandang. Harus kaya. Harus punya segalanya. Tapi kamu lebih dari itu semua. Kamu perempuan tangguh. Aku menautkan jari. Kenapa Bu Weni kesini? Mau undang saya lagi ke pernikahan baru Dion? Atau hanya ingin menghapus rasa bersalah? Wajahnya berubah. Ia menunduk. Dion, dia tidak seperti dulu. Setelah cerai dari Natasha dan Jessica, hidupnya berantakan. Dia mulai minum,
usahanya bangkrut. Rumah hampir disita. Aku sendiri merasa hancur melihat anakku seperti itu. Dalam hatiku, ada bagian kecil yang menyimpan rasa perih mendengar kabar itu. Tapi itu tak membuatku goyah. Aku bukan lagi Sari yang bisa dibolak-balik oleh emosi masa lalu. Aku tidak datang untuk minta apa-apa, lanjut Bu Weni. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Dan aku bangga kamu menjadi seperti ini. Aku mengangguk perlahan. Terima kasih, Bu. Tapi sekarang hidup saya sudah jauh dari masa lalu. Saya bahagia. Dan saya tidak punya ruang untuk dendam. Hanya, jangan berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Dia mengangguk kecil, lalu berdiri. Itu sudah lebih dari cukup. Saat dia melangkah pergi, aku merasa ringan. Bukan karena dendam terbalas. Tapi karena aku tahu, pengampunan sejati adalah saat kita tidak lagi memerlukan pengakuan. Hari pertunanganku dan Haris berlangsung sederhana namun hangat. Kami hanya mengundang keluarga dekat, para staf, dan beberapa mitra kerja. Lila, sahabatku sejak dulu, menjadi MC acara. Ia menatapku penuh haru ketika aku berdiri di samping Haris, mengenakan kebaya biru lembut dan sanggul sederhana. Sari, aku ikut bahagia. Dulu aku lihat kamu jatuh berkali-kali. Tapi hari ini, kamu bukan cuma bangkit. Kamu bersinar. Aku tersenyum. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang semua perempuan yang pernah dianggap remeh. Setelah acara selesai, Haris menggandeng tanganku dan membawaku ke sudut taman. Setelah ini, kita punya satu lagi acara besar, katanya. Apa? Tanyaku penasaran. Launching produk kemitraan, rasa Sari, versi frozen. Kita sudah siap menyentuh pasar nasional. Dan aku ingin kamu yang memimpin langsung. Aku terdiam. Kamu yakin? Haris mengangguk. Kamu bukan cuma layak. Kamu pantas memimpin. 2 bulan setelah pertunangan, aku tampil sebagai pembicara utama di Konferensi Perempuan Pengusaha Indonesia. Di hadapanku, ratusan mata memandang, sebagian dengan kagum, sebagian dengan mata berkaca-kaca. Aku berdiri tegak, membawa serta kisah luka yang berubah jadi kekuatan. Dulu saya dibuang karena saya tidak punya apa-apa. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya tidak membalas dengan kebencian, saya membalas dengan keberhasilan. Dan hari ini, saya tidak berdiri sendiri. Saya berdiri bersama semua perempuan yang percaya bahwa harga diri tidak ditentukan oleh berapa saldo rekening kita, tapi oleh seberapa kuat kita tetap bertahan. Tepuk tangan menggema, dan aku menunduk dalam. Di antara hadirin, aku melihat Bu Weni duduk di barisan belakang. Menangis diam-diam. Dan aku tahu, semesta telah menunjukkan pada semua orang, bahwa orang yang mereka kira lemah, bisa jadi adalah yang paling tangguh. Pagi itu matahari bersinar cerah, sinarnya menerobos perlahan ke sela tirai kamarku. Di luar jendela, suara burung bersahutan. Udara terasa hangat dan menenangkan. Hari itu adalah hari yang tidak pernah kubayangkan akan menjadi milikku, hari pernikahanku. Bukan dengan Dion, pria yang dulu bersumpah akan mendampingiku seumur hidup tapi akhirnya menceraikanku karena desakan ibunya dan godaan kekayaan. Bukan dengan pria yang mengkhianati kesetiaanku. Tapi dengan Haris, pria yang memilih mencintaiku bukan karena masa laluku, tapi karena bagaimana aku bertahan dari itu semua. Aku berdiri di depan cermin. Di hadapanku terpampang sosok perempuan yang sangat berbeda dari Sari beberapa tahun lalu. Tak ada lagi wajah lelah penuh luka. Tak ada lagi sorot mata takut. Yang ada hanya ketegasan, ketenangan, dan secercah kebahagiaan yang menari di pelupuk. Gaun putih sederhana melekat anggun di tubuhku. Rambutku disanggul elegan dengan taburan bunga melati di sisi kanan. Riasan tipis mempermanis wajahku. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Sari, panggil Lila dari balik pintu. Semua sudah siap. Haris menunggu di altar. Aku menarik napas dalam, lalu mengangguk. Ini waktuku. Waktuku melangkah penuh keyakinan ke masa depan yang kubangun sendiri dari reruntuhan. Lokasi pernikahan kami bukan ballroom hotel mewah, bukan pula gereja besar penuh hiasan kristal. Kami memilih taman sederhana yang dulu menjadi tempat pertama kali Haris menyatakan ingin berjalan bersamaku.
Tempat itu kini berubah menjadi taman indah dengan payung warna-warni, meja-meja panjang berlapis renda putih, dan pelaminan kayu dihiasi bunga segar. Aku berjalan perlahan diiringi irama musik petikan harpa. Semua mata tertuju padaku, tapi yang kutatap hanya satu, Haris. Ia berdiri tegak dengan senyum tenang, mengenakan jas abu dan dasi coklat muda. Sorot matanya hangat, seperti selalu. Langkahku terasa ringan, meski penuh makna. Sampai akhirnya aku berdiri di hadapannya. Sari, bisiknya lirih saat menggenggam tanganku. Terima kasih karena sudah percaya untuk membuka hatimu kembali. Aku tersenyum, menahan haru. Terima kasih karena tak pernah menyerah menunggu hati ini sembuh. Saat prosesi ijab kabul berlangsung, air mata tak tertahankan jatuh dari pipiku. Di antara hadirin kulihat banyak wajah-wajah yang dulu tak percaya aku akan bisa bangkit. Beberapa mantan tetangga dari masa Dion, teman-teman lama yang dulu menjauh, bahkan Bu Weni, mantan ibu mertuaku, duduk di barisan belakang mengenakan kebaya coklat tua, menunduk penuh haru. Tapi hari ini, aku tak merasa ingin membalas apapun. Tidak ada dendam yang tersisa. Luka itu sudah kutinggalkan. Yang tersisa hanya syukur. Usai ijab kabul, kami berpelukan. Para tamu berdiri, bertepuk tangan, memberi ucapan. Lila menangis sambil memelukku. Kau tahu, ucapnya pelan, kau tak cuma selamat, Sar. Kau menang, dengan cara yang sangat elegan. Aku mengangguk, air mataku masih belum kering. Setelah acara, aku dan Haris berjalan ke sudut taman yang sepi. Angin sore membelai lembut wajah kami. Aku punya sesuatu, kata Haris sambil mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul kulit coklat. Apa ini? Jurnal kamu. Aku menatapnya heran. Aku menemukannya waktu bantu pindahan ke rumah baru kita. Kamu mencatat semua momen pahitmu di sini, dari awal pernikahanmu dengan Dion sampai perceraian dan semua perlakuan Bu Weni. Aku membuka lembarannya. Tanganku gemetar. Sari, aku ingin kamu membakar buku ini, kata Haris lembut. Bukan karena kamu harus melupakan semuanya, tapi karena kamu sudah tak lagi tinggal di masa itu. Aku menatapnya, lalu menatap buku itu. Ya, benar. Aku tak butuh lagi bukti penderitaanku. Aku sudah berdiri hari ini bukan karena kesedihan itu, tapi karena aku memilih untuk bangkit. Kami menyalakan api kecil di tungku dekat taman. Perlahan aku memasukkan satu persatu lembarannya. Saat api mulai menjilat halaman yang penuh air mata, aku justru tersenyum. Hari itu aku membakar masa laluku, bukan untuk menghapusnya, tapi untuk merayakan bahwa aku berhasil melewatinya. Sebulan setelah pernikahan, aku dan Haris kembali fokus ke bisnis. Kami baru saja menandatangani kontrak dengan supermarket nasional untuk distribusi produk rasa sari, versi beku. Pabrik baru sedang dibangun, dan kami membuka pelatihan di 3 kota besar untuk melatih para wanita menjadi mitra distribusi. Suatu siang saat makan bersama di kantor pusat, Haris bertanya padaku, kalau suatu hari Dion kembali dan minta maaf, apa kamu akan menerimanya sebagai teman? Aku terdiam sesaat, lalu menggeleng pelan. Aku sudah memaafkannya. Tapi aku tidak perlu menghadirkannya lagi dalam hidupku. Haris mengangguk. Dendam memang melelahkan, lanjutku. Tapi melepaskan, itu menyegarkan. Aku berbicara dari hati. Aku pernah dihina karena tidak kaya. Aku pernah diceraikan karena dianggap tidak selevel. Tapi aku tetap hidup. Aku tetap bernafas. Dan aku memilih untuk bangkit, bukan demi membuktikan pada mereka yang menyakitiku, tapi demi membuktikan pada diriku sendiri, bahwa aku layak bahagia. Tangis pelan terdengar di antara hadirin. Beberapa perempuan berdiri dan memelukku. Salah satunya berbisik, "Kak, cerita kakak menguatkan saya. Saya juga baru dicerai, dan saya kira hidup saya sudah hancur. Tapi melihat kakak, saya tahu saya bisa bertahan." Dan saat itulah aku benar-benar tahu bahwa semua yang kualami bukanlah sia-sia. Tuhan tidak pernah salah memberi luka. Karena luka itu, kini aku bisa menjadi cahaya untuk orang lain. 1 tahun berlalu sejak hari pernikahan kami. Aku dan Haris merayakan ulang tahun pertama dengan sederhana. Kami hanya menghabiskan malam di rumah, makan malam di balkon sambil menatap bintang.
Pernikahan ini terasa seperti hadiah dari hidup, kataku pelan. Haris menggenggam tanganku. Karena kamu menerimanya dengan hati yang tulus. Kami tertawa kecil. Dan di saat itulah, Haris memegang tanganku lebih erat. Sari, aku ingin kita segera membesarkan keluarga kecil kita. Kalau kamu siap, aku menatap matanya. Dalam dan jujur. Aku siap, bisikku. Karena kali ini, aku melangkah dengan cinta yang sehat. Cinta yang tidak memaksa berubah. Cinta yang tidak bersyarat. Dan saat malam itu berakhir, aku tahu hidupku mungkin tak sempurna, tapi aku sudah mendapatkan yang paling berharga. Harga diriku kembali, cinta yang tulus, dan kehidupan yang kupilih sendiri.